Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa, dimanapun Anda berada saat ini, kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai Anda. Kita semua tahu ya, kita hidup di tengah dunia yang rasanya tuh berputar cepat sekali. Ketidakpastian seringkali jadi teman kita sehari-hari, dan perubahan yang datang silih berganti, jujur saja kadang bikin hati kita jadi gelisah. Coba deh, kita ambil waktu sejenak untuk jujur pada diri sendiri. Apa sih yang jadi beban pikiran Anda pagi ini? Apa yang mungkin membuat Anda sulit tidur semalam? Mungkin kita cemas soal masa depan anak-anak, khawatir tentang keberlangsungan usaha atau pekerjaan yang kita rintis dengan susah payah, atau bahkan ada ketakutan kalau semua yang sudah kita bangun bertahun-tahun ini bisa lenyap begitu saja. Perasaan-perasaan itu wajar sekali kok, sangat manusiawi. Nah, di tengah semua badai kekhawatiran itu, sebetulnya ada satu kerinduan yang sangat mendasar di dalam hati kita. Kita semua merindukan sebuah fondasi, sebuah pegangan, sesuatu yang benar-benar kokoh, sesuatu yang tidak goyah saat dunia di sekitar kita terasa berguncang. Dan kabar baiknya saudara, fondasi yang kokoh itu nyata dan ada untuk kita. Hari ini, firman Tuhan datang bukan cuma sebagai nasihat biasa, tapi sebagai sebuah janji yang pasti di tengah segala ketidakpastian yang kita rasakan. Yuk kita arahkan hati dan pikiran kita pada sebuah janji yang luar biasa. Janji ini Tuhan berikan kepada Raja Daud, seorang manusia yang sama seperti kita, yang kenal kemenangan tapi juga kenal ketakutan. Kita akan buka bersama dari 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-16. Coba dengarkan dan resapi betapa kuatnya janji ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan teguh untuk selama-lamanya. Ini bukan janji sementara loh, tapi janji yang gaungnya melintasi kekekalan. Mungkin nih, saat Daud mendengar ini di puncak kejayaannya, yang ada di benaknya adalah dinasti politik yang gak terkalahkan. Tapi, Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari kerajaan duniawi. Ini adalah janji tentang kesetiaannya yang abadi, sebuah kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Nah, dari satu ayat yang singkat tapi luar biasa penuh kuasa ini, mari kita coba tarik 2 pesan penting yang bisa jadi kekuatan kita untuk menjalani hari ini. 2 pesan itu adalah, yang pertama, kita akan lihat bahwa Tuhanlah sang pembangun sejati dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita diingatkan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Yuk kita lihat yang pertama dulu. Seringkali kita merasa capek kan? Merasa harus menanggung semuanya sendirian, seolah-olah kita ini satu-satunya tiang penyangga untuk keluarga dan pekerjaan. Tapi coba lihat apa yang terjadi sama Daud. Saat dia berinisiatif mau membangun rumah untuk Tuhan, Tuhan justru membalikkan keadaannya dan berkata, "Bukan engkau Daud, akulah yang akan membangun untukmu." Ini adalah pengingat yang sangat melegakan. Anda tidak sedang membangun hidup ini sendirian. Ada arsitek agung yang memastikan fondasi Anda kuat. Lalu pesan yang kedua, soal kata selama-lamanya. Ini bukan sekedar kiasan atau hiperbola. Janji ini menunjuk langsung dan digenapi secara sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus, keturunan Daud, sang raja yang kekal. Coba deh kita renungkan, kalau Tuhan saja setia memegang janjinya ribuan tahun sampai tergenapi dalam Kristus, apa mungkin Dia tidak setia memegang janjinya atas hidup Anda hari ini? Jadi, ketika dunia membisikkan ketakutan, soal keuangan yang goyah, kesehatan yang menurun, masa depan yang suram, coba dengarkan suara yang berbeda. Saat dunia berkata, "Wah, kerajaan kecilmu terancam," firman Tuhan justru mendeklarasikan, "Selama hidupmu ada di hadapanku, engkau akan tetap kokoh." Lalu pertanyaannya, bagaimana kita membawa kebenaran yang luar biasa ini ke dalam langkah-langkah kita hari ini? Kuncinya adalah mengubah fokus kita. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita bertindak dalam iman. Pertama, yuk kita lepaskan cengkeraman kita dari keinginan untuk mengontrol masa depan. Kedua, kita fokus melakukan bagian kita hari ini dengan setia. Dan yang ketiga, dalam setiap tindakan kita, mari kita pilih kejujuran, kasih, dan integritas. Jadi, kerjakan bagian Anda dengan sebaik-baiknya. Lalu dengan penuh kepercayaan, mundur selangkah, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Dialah yang akan menjaga tahta dan keluarga kita, setiap aspek hidup kita, supaya tetap kokoh dalam genggaman tangannya. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk teduh, dan membawa semua yang kita renungkan ini bersama segala kekhawatiran kita ke hadapan tahta kasih karunia-Nya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, karena fondasi hidup kami bukanlah pasir yang rapuh dan mudah goyah, melainkan janji-Mu yang kekal dan tak tergoyahkan.
Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini hatinya sedang berat karena khawatir, yang merasa hidupnya sedang diguncang badai. Kami mohon Bapa, teguhkanlah hati mereka. Ingatkan mereka dengan lembut bahwa Engkaulah penjaga sejati atas keluarga, pekerjaan, dan masa depan mereka. Biarlah hari ini kami semua boleh berjalan dengan sebuah keberanian yang baru, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kami tahu Engkau setia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Berjalanlah dengan kepala tegak karena Anda tidak berjalan sendiri. Anda berada dalam tuntunan Sang Pembangun sejati. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati Anda sekeluarga dengan berlimpah-limpah. Sampai jumpa.